Salatullah salamullah ala taha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Haqqa hamdihi, artinya benar-benar hamdihi, memuji Allah. Wassalatu, dan adapun tambahan rahmat, wassalamu, dan tambahan keselamatan, ala khairi khalqihi, semoga tetap atas terbaiknya makhluk Allah, Muhammadin, siapa? Nabi Muhammad, rasulihi, utusannya Allah, wa abdihi, dan hambanya Allah, wa ala alihi, dan alhamdulillah salawat dan salam semoga juga wa ala alihi, atas keluarga-keluarganya Rasulullah, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Rasulullah, min ba'dihi, setelahnya, dari setelahnya Rasulullah. Jadi musannif di sini mengawali tulisannya, kitabnya ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang pada hakikatnya itu pujian hanya milik Allah. Kalau toh ada orang ganteng kita puji, kegantengan itu hakikatnya milik Allah. Kalau toh misalkan ada orang baik, kita memujinya, itu hakikatnya memuji Allah. Ketika kita memuji seseorang, hakikatnya kita adalah memuji Allah. Karena milik kita, apa yang kita lakukan hari ini, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kita semua ini adalah milik Allah. Jasad yang ada pada diri kita ini merupakan titipan Allah. Ya, kalau kita merasa dititipi, bukan merasa memiliki, maka insya Allah hidup kita ini kedamai. Hidup kita insya Allah damai. Kalau kita merasa memiliki dengan rumah yang kita punya ini, memiliki yang sebenarnya merasa benar, maka seakan-akan berat kita meninggalkan rumah kita ini. Kalau kita merasa rumah ini adalah milik Allah, titipan Allah, maka insya Allah kita tidak akan merasa berat. Bahkan kalau orang tingkatannya betul-betul makom tadi itu sampai pada makom yang bahwa diri kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah, apapun yang hilang pasti dia tidak akan gelisah, tidak akan galau, kata orang-orang. Misalkan ada barang kita hilang, ya udahlah, karena milik Allah. Kalau milik Allah, merasa milik Allah, ya terserah Allah, mau dia ambil, mau gimana, ya terserah. Keluarga kita meninggal, mati, ya memang itu milik Allah kok. Jadi kita nggak begitu sedih amat, ya karena punya milik Allah. Nah, kalau kita sampai pada makom itu, maka insya Allah kita enjoy hidup ini, tenang, senang. Cuma karena kita belum sampai pada makom itu, tinggi kan? Ketika ada milik kita hilang, ya susah lah, gelisah gitu. Keluarga kita meninggal, nangis, ya kan? Nangis kita. Jadi karena kita belum sampai pada makom bahwa segala hal ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai pujian ini, pujian yang selayaknya, iya, itu hanya milik Allah. Kalau tuh ada orang memuji kita, itu karena Allah, bukan karena kita. Iya, kita kaya, ya itu karena Allah, bukan karena kita. Nah, itulah hakikat hidup kita. Artinya hidup orang sufi itu begitu cara hidupnya. Maka dia tenang hidupnya. Tapi perlu diingat, Allah juga memberikan kebebasan kepada kita. Bagaimana? Bebas berpikir, bebas memilih. Baik atau buruk itu bukan Allah takdirkan, tapi kita pilih, kita memilih. Ya, kita memilih. Jadi baik dan buruk itu kita memilih. Milih jadi orang baik atau orang buruk, itu aja. Nah, jadi ada hadis Nabi sesuai dengan
musannif bahwa segala puji itu milik Allah. Hal-hal kebaikan kalau tidak diawali dengan hamdalah dan bismillah juga ya kan, tidak diawali dengan hamdalah, maka kebaikan tersebut kurang barokahnya. Fahuwa aqta atau abtar gitu ya. Jadi kurang barokah, qalilul barokah. Barokahnya sedikit. Kalau barokah kata orang Madura itu berkat. Berkat nih kan sekalipun sedikit, kalau barokah itu sekalipun sedikit dia awet tetap. Itu barokah. Selanjutnya amma ba'du. Adapun setelahnya fa'lam ketahuilah. Ayyuhal harisul muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiri min nafsihi sidqar rabati wa fartut ta'attushi ilaihi. Amma ba'du, adapun setelahnya fa'lam ketahuilah. Jadi kata Imam Ghazali, fa'lam ketahuilah ayyuhal harisu, wahai orang, ayyuha wahai, al-harisu orang yang ambisi. Orang yang ambisi. Orang yang sangat pengen itu namanya haris, ambisi. Al-muqbilu yang menghadap. Al-muqbil itu artinya yang menghadap. Alaktibasil ilmi, menghadap untuk mencari ilmu. Ala atas atau untuk iktibas mencari al ilmi ilmu. Al-mudhiri yang menampakkan, orang tersebut menampakkan. Al-muqbilu berarti al-mudhiru yang menampakkan min nafsihi dari dirinya. Al-mudhir ini sifat dari kata al-haris ya. Yang menampakkan dari dirinya, menampakkan apa? Sidqar raghbati. Benarnya ar-raghbah senang. Artinya menampakkan kesenangan yang sesungguhnya. Sidqor itu artinya betul-betul atau benar. Artinya betul-betul senang ya, raghbah senang. Wa fartut ta'attusi, wa farto itu sangat, ta'attusi haus ilaihi kepada ilmu. Artinya orang tersebut sangat haus akan ilmu. Annaka, sesungguhnya kamu, in kunta, jika engkau, taksidu, yaitu khobarnya kana ya, kunta, taksidu yaitu kamu berniat, bitolabil ilmi, berniat bitolabil ilmi untuk mencari ilmu, al-munafasata terhadap persaingan. Jika engkau berniat di dalam mencari ilmu itu al-munafasata, kalau maf'ul saya beri simbol terhadap. Jadi kalau sudah maknai terhadap itu pasti maf'ul. Al-munafasata terhadap persaing, wal mubahata dan berbangga-banggaan, wat taqadduma dan pengen maju, maksudnya pengen maju, pengen dimajukan terus, alal akroni atas sahabat-sahabatnya, wastimalata wujuhin nasi dan condongnya wajah-wajah manusia ilaika kepada kamu, wa jam'a hutamid dunya, dan jadi ketika tujuan kamu mencari ilmu itu ingin bersaing, ingin berbangga-banggaan, ingin lebih maju daripada temannya, ingin dia yang dimajukan terus, dikedepankan terus. Wastimalata wujuhin nas ilaika, dan dengan mencari ilmu dia berharap orang-orang bisa condong kepadanya. Wajam'a hutamid dunya, dan tujuannya mencari ilmu juga wajam'a dan mengumpulkan hutamid dunya, barang-barang dunia. Apa barang-barang ini? Ya, barang perhiasan dunia begitu ya. Hutamid dunya, perhiasan-perhiasan dunia. Fa anta, maka engkau, sa'in yaitu berusaha, fi hadmi dinika, di dalam menghancurkan agamamu. Jadi ketika Anda berniat di dalam mencari ilmu itu untuk berbangga-banggaan, ingin orang menoleh kepadanya semua, kepada kita semua, begitu kan, agar orang menghormati kita dan semacamnya. Fa anta sa'in, maka engkau seakan-akan telah berusaha untuk menghancurkan agamamu. Jadi kalau kita mencari ilmu niatnya hanya seperti itu, ya sama halnya kita menghancurkan agama. Itu kata Imam Ghazali.
Wa ihlaki nafsika, dan membinasakan nafsika dirimu, ihlak membinasakan. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu bidunyaka, dengan duniamu. Menjual akhiratmu dengan duniamu. Maka ketika sudah demikian niat kamu mencari ilmu itu kayak gitu ya, menjual akhirat dengan dunia, fasafqatuka khasiratun, maka akadmu, transaksimu. Safqatuka itu artinya akadmu atau transaksimu, transaksi dalam mencari ilmu ini. Khasiratun, yaitu rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, dan daganganmu ba'iratun, yaitu akan binasa. Dan adapun, ya mubtada ya, wa tijaratuka, dan adapun daganganmu ba'iratun, yaitu akan rugi, binasa, lenyap. Wa muallimuka, dan adapun gurumu, guru yang mengajarkanmu itu, mu'inun, yaitu telah menolong, yaitu menolong laka kepada kamu, ala isyanika, atas kemaksiatanmu, wa syarikun, dan dia menjadi sekutu atau teman, laka bagimu, fi khusranika, di dalam kerugianmu. Jadi kalau kita niat mencari ilmu itu hanya itu tadi, ya bersaing agar orang-orang menganggap dia alim, itu bahaya, itu bahaya. Maka sama halnya dia telah merusak agamanya, membinasakan dirinya, kemudian dia telah menjual akhiratnya dengan dunia. Dan guru yang mengajarkannya juga kena ya. Guru yang mengajarkan orang yang tadi itu kena juga. Dia seakan-akan telah menolong orang tersebut di dalam kemaksiatan. Ini agak tinggi sedikit. Ya memang karena tujuan kita mencari ilmu itu adalah, kalau kita ngaji di Ta'limul Muta'allim itu kan, sohihin niyata, perbaikilah niatmu. Nah, apa niatnya? Ya pertama, ya karena Allah, karena mencari ridhonya Allah. Entah atau hadis atau bukan, man aradud dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, kan begitu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika ada orang hendak ingin tahu mengolah dunia, ya kan harus pakai ilmu dong. Gimana ngolah dunia kalau nggak pakai ilmu? Gimana caranya bertani dengan benar? Tanam cabai supaya subur, buahnya banyak, kan punya ilmunya. Betul nggak Kak? Iya. Coba kita lihat pertanian Cina dan Jepang itu. Maju luar biasa, canggih luar biasa. Kan coba lihat di YouTube itu. Cara teknologi pertaniannya, oh mantap, luar biasa. Itu pakai ilmu. Orang Indonesia belum memiliki teknologi pertanian yang canggih. Maka hasilnya ya capek itulah. Capek hasilnya gimana? Udah menguras tenaga tapi hasilnya sedikit. Kalau orang Jepang dan orang Cina, ya, Jepang sana bukan Jepang yang ada di Indonesia atau Cina yang ada di Indonesia. Mereka teknologinya udah canggih. Tenaganya sedikit tapi hasilnya banyak. Karena ilmunya sudah tahu. Mereka punya ilmunya. Nah, maka semuanya itu harus dengan ilmu. Maka kita jangan anti dengan ilmu. Yang bisa merubah dunia hanya satu, yaitu pendidikan. Pendidikan apa saja. Bisa mengubah pola hidup kita, gaya hidup kita, pendidikan, enggak ada lain. Hanya dengan pendidikan, yaitu dengan ilmu. Nah, tapi ingat, perbaikilah niat kita ketika kita mencari ilmu. Ilmu apa saja? Maka niatnya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah apapun, ya, sekolah umum, sekolah apa, itu kan ilmu juga, ilmunya Allah. Maka ketika kita niat, ya sama, niat untuk menghilangkan. Pertama niat mencari ridhonya Allah. Kok ridhonya Allah gimana? Ya karena Allah sudah menyatakan, ya, Allah sudah menganjurkan melalui lisan nabinya. Kita ini harus semangat cari ilmu, harus semangat. Bahkan di dalam Al-Quran sudah kita tahu itu kalau anak pesantren. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kan begitu. Allah akan angkat derajatnya orang yang berilmu. Ingat, ilmu itu di dalam Al-Quran itu bebas.
Kalau orang punya ilmu pasti posisinya tinggi. Posisinya tinggi di dunia hatta ke akhirat. Iya dong. Perusahaan kilang minyak yang ada di belakang kita di sana, itu depan itu, butuh ahli tenaga teknis apa misalnya. Ya tentunya kan cari ahlinya. Tak mungkin cari kita. Kan begitu. Makanya ya, makanya kita jangan anti dengan pendidikan ini. Pendidikan yang model kayak gitu. Karena semuanya harus pakai ilmu. Ya, harus pakai ilmu. Ulama besar, ulama zaman dulu itu hebat-hebat ilmunya. Imam Ghazali ini jangan dikira dia hanya hafal Quran dan hadis. Beliau juga ahli ini, ahli itu banyak. Cuma yang terkenal ya ini, nasihat beliau, nasihatnya. Lanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, dan dia si orang yang mencari ilmu itu tadi, al-muqbil ya, al-muqbil ala tibasil ilmu itu. Wa huwa, dan dia kaba'i saifin, yaitu khabar berarti kalau yaitu seperti orang yang menjual pedang, min qati'i tariqin, kepada qati'i tariqin, perampok. Dua kata digabung maknanya perampok. Kalau makna aslinya qati'i tariq itu artinya membelah jalan, memotong jalan. Tapi maknanya ini sudah bergeser, dia perampok maksudnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana qala berkata, bersabda ya sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabda beliau? Man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man a'ana, barang siapa, a'ana yang menolong, ala maksiatin, atas kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, sekalipun dengan separuh kata, sepotong kata, atau satu huruf kata, satu kata, kana, maka ia, man a'ana tadi, syarikan, yaitu teman, lahu, baginya, fiha, di dalam maksiat. Wa in kanat, nah, titik ya. Jadi ketika kita menolong kemaksiatan, ya kita dapat, sekalipun hanya dengan satu kata, sekalipun dengan kata isyarah ya kan, kata isyarah atau pakai kedipan. Nah, kamu gitu misalkan ya, ada preman, nah, itu enggak pakai suaranya, nah, kena dia. Ada orang keluar dari ATM, bawa duit banyak. Ada yang mengintai, rampok. Bukan dia hanya penunjuknya. Kena, sekalipun hanya kedipan mata, dia sama dengan pelakunya, ya kan? Sama. Jadi, nah begitu juga ketika kita menunjukkan kepada kebaikan, sama halnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kan begitu. Kalau kita menunjukkan kebaikan, ya kan, membantu orang lain. Contoh begini, apa ya? Di suatu desa ada penggalangan dana untuk membantu orang yang tidak mampu, ya kan? Kita bantu mereka, sekalipun hanya dengan 1.000 rupiah. Tapi yang kerja panitia, bukan dia. Tapi pahalanya sama, dapat dia. Sama. Atau misal begini, masjid punya lahan atau wakaf punya lahan kosong, kita mau nyumbang tidak mampu, kita nyumbang tenaga, tanam cabai ya kan, untuk masjid, untuk keperluan masjid. Hanya dikelola, dijual, uangnya untuk cabai. Kita kan ikut bantu, sekalipun tak ikut bermodal, tak ikut setorkan modal, tapi kita bantu tenaga, ya sama. Misalkan ini tanah wakaf ini harus dikelola, kata ada orang menyarankan, yang bagus tuh tanam sawit. Yang nyarankan itu juga sama, dapat pahala, sekalipun dia tak ikut bertani, karena sarannya dari dia, kan begitu. Ya, maka hidup ini sebenarnya baik semua. Lebih-lebih kalau kita punya keluarga. Maaf yang tak punya keluarga, tajud. Yang tak punya keluarga itu, kalau punya keluarga itu ya, satu suap yang dimakan oleh istri dan anak kita, itu sedekah kita. Ya, sedekah kita.
maka semua akan bernilai kebaikan. Maka ketika kita menghadapinya dengan baik, sabar, istrinya ngomel begini begitu tapi sabar, waduh, makin besar pahalanya. Itu pahala tak perlu kita beli. Betul nggak kan? Sifat orang bini kan dan ini kemudian. Lanjut, biar sampai pada klimaks, kata orang ini klimaks. Nah, sekarang wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Wa in kanat, apabila ada niyatuka, niatmu, wa qasduka, dan juga tujuanmu atau niatmu, tujuanmu, wa qasduka, bainaka, yaitu di antara kamu, bainaka, di antaramu, wa bainallahi, dan di antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu, al hidayata, ini jawabannya, al hidayata, yaitu hidayah, untuk mencari hidayah, duna mujarradir riwayati, bukan hanya sebatas ingin tahu, menceritakan, ya, hanya ingin menyampaikan ilmu ulama dan semacamnya agar kita dikenal, dikatakan alim dan semacamnya. Fabshir, maka bahagialah. Fabshir, maka bahagialah. Fabshir, maka, atau fabshir, maka bahagialah. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, tabsutu, yaitu membentangkan, malaikat membentangkan, laka, untukmu, ajnihataha, terhadap sayap-sayapnya malaikat. Jadi ketika niat kita mencari ilmu itu adalah, artinya tujuannya hanya untuk Allah, ya, untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah. Maka ketika itu malaikat telah membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Sama halnya kita berangkat dari rumah pada malam hari ini, kita kan niatnya kan ini ngaji nih kan. Nah, ini kan ilmu juga, sama halnya cari ilmu juga kan. Maka kita telah berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Hanya kita belum merasakan, belum merasakan. Kita tidak merasakan. Itu kan gaib. Kita tidak merasakan. Maka sebenarnya kita yang bawa sepeda motor itu lewat di atas sayapnya malaikat dong. Jadi malaikat itu telah membentangkan sayapnya bagi orang yang ingin mencari ilmu. Nah itu artinya saking gimana ya, saking mulianya orang yang mencari ilmu. Ilmu apa saja. Nah, jadi nggak boleh banyak-banyak, sedikit, yang penting masuk, santai, nikmat, bahagia. Kalau belajarnya nggak nikmat, tak santai, gak enak. Betul nggak? Tak santai. Sekalipun udah punya istri nggak apa-apa kan. Banyak kok orang yang udah punya istri, punya anak, masih kuliah, lanjut S3, S2 kan gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Maka di dalam pertemuan kita rutinan setiap ini 1 bulan sekali ini banyak faedahnya. Satu, berdoa, mempererat hubungan silaturahim di antara satu alma mater alumni kita. Ketiga, kita juga belajar ya, ilmu, membuka ilmu, artinya baca kitab. Jadi banyak faedahnya sekali. Jadi intinya adalah niat orang yang mencari ilmu satu harus lillahi ta'ala. Bukan hanya mencari ilmu, segala aktivitas kebaikan kita niatnya lillahi ta'ala. Tapi bukan aktivitas kita yang buruk kita niati dengan lillahi ta'ala. Tak masuk. Kata orang itu enggak nyambung. Masa orang mau mencuri niatnya lillahi ta'ala kan? Tak nyambung. Enggak sampai. Jadi apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, niati dengan lillahi ta'ala. Insya Allah kalau sudah lillahi ta'ala akan lebih sempurna amal kita. Ya karena amal yang diterima itu hanya lillahi ta'ala.
Kalau enggak lillahi ta'ala ya enggak diterima. Ya. Jadi amal yang diterima itu hanya lillahi ta'ala.